gimana nih Kak? Ya kan kemarin ini kan sempat dinotis nih sama Jeffrey Nicole sendiri nih. Gimana nih Kak? Kan dirimu juga ngefans banget nih katanya sama Jeffrey. Oh my god, dengar nama Jeffrey Nicole tuh aku langsung merinding bulu kuduku tahu. Aku pernah loh sampai bikin konten, halo Jeffrey Nicole, aku tuh tidak pasang tarif. Terus aku dihina lagi sama netizen, emang Jeffrey mau sama kamu? Mau lah, buktinya dia bilang gemes, katanya dia kayak gitu. Dan sebenarnya aku tuh ketemu Jeffrey Nicole ada di salah satu mall ya. Nah, gak usah disebutin namanya. Nah waktu itu dia belanja, aku tuh bilang ke dia, aku tuh fans kamu, sini kata dia. Terus aku dipeluk erat kayak gitu. Nah terus aku sering mention nama dia kan, aku dibilang member Black Mamba, Blackpink. Nah habis itu Jeffrey harus bangga dong fansnya tuh Queen of Germik ya kayak gitu. Terus habis itu aku kan kenal Bubah Alfian Makeup ya, waktu di penjara itu ada layanan wortel sus. Aku telepon sama Bubah kan, ngobrol, Bubah besok aku di Palembang. Jeffrey Nicole tuh tahu kamu loh, karena memang udah ketemu sebelumnya. Dia mau besok, katanya kayak gitu, ya ampun. Beneran demi Tuhan. Cuman kita lagi cari waktu, dia pengen loh besok kamu. Nah nggak sengaja waktu aku keluar dari penjara, aku lihat, aku kan suka di repost netizen kan. Ada yang komen, banyak lah komennya kan berturut-turut. Jeffrey Nicole tuh nge-repost kamu pergi masuk penjara loh, dia sedih, pakai emosi sedih. Cuman nggak tahu pas aku cari repost ini udah hilang, tapi tuh beruntun-untun. Nah kemudian ada salah satu lah media-media yang lagi wawancara ini, dia tuh nanyain aku masih suka nggak sama Jeffrey Nicole, keluar penjara sampai udah keluar tetap Jeffrey Nicole. Nah sama dia di DM aku, gemes, terus dia langsung follow aku loh. Aku bahagia banget Jeffrey, oh my god. Sampai jatuh aku dari tangga saking seneng dia. Untung aja aku nggak lupa ingatan. Tapi kalau misalnya nih ya kan nanti Jeffrey mau ketemu sama Karina sendiri, Karina siap nggak sih untuk ketemu Jeffrey? Ya ketemu dong, ya ampun, oh my god. Aduh sayang dia berondong ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, untuk happy aja. Kok netizen tuh langsung, emang dia mau nikahin ya, nggak kepikiran kesana kali. Kita kan cuma ngefans aja gitu loh. Kayak kamu ngefans aku ya. Berarti kalau misalnya kriteria cowok mah tetap India ya? Tetep, itu kan untuk aku tuh fans aja keras banget gitu loh. Jadi kayak cinta pertama aku di entertainment gitu ya Jeffrey Nicole, kayak gitu loh. Apa sih Kak yang bakal dilakuin pertama kali saat melihat Jeffrey Nicole ada di depan Oh ya Kak? ampun, tau gak aku sampai kegemetaran kayak gini nah. Peluk, udah ada kok video kok. Nanti kalian cari dong video aku yang dipeluk di IG aku, dipeluk Jeffrey loh. Pasti kamu iri mbak. Secara loh, di DM seorang Jeffrey Nicole, idolanya wanita-wanita itu mah. Aku ada juga idolaku selain Jeffrey, tapi tetap Jeffrey yang nomor satu. Kalau yang nomor dua itu anaknya Ustadz Jeffrey, itu Abijar. Ya, jadi buat Abijar, kamu nomor dua ya. Aku tetap nomor satu Jeffrey Nicole, karena dia tuh laki banget gitu loh. Berarti suka yang maco-maco ya Kak? Iya, tapi bukan mantan copet. Apalagi yang ditanyain? Kak, itu Jeffrey DM-nya itu ngomong-ngomong gimana tuh? Nggak ada sih, baru dia bilang gemes aja. Terus aku langsung panjang, dia belum baca lagi. Dia kan orang sibuk, emang aku nggak ada kerjaan. Berasa mimpi nggak sih atau ada nazar khusus nggak sih mau syukuran atau Ada deh nazar aku, ke kalian aja lah. Bisa dibilang Jeffrey sosok yang humble banget biasanya kan. Dia tuh Jadi humble udah banget. aktor hebat gitu. Padahal aku tuh sering loh ketemu artis kadang-kadang sombong. Maaf ya, aku pernah ngetes salah satu artis Indonesia. Inisialnya apa ya, nanti rame ya, inisialnya A. Ketemulah dia sama aku, itu kayak awalnya sombong loh. Dalam hatiku sih, emang dia nggak pernah main medsos kok agak sombong gitu ya. Dia tuh langsung nggak lama kan aku bilang gini, kamu tahu nggak, aku langsung aku gituin. Tahu, aku lihat YouTube kamu ya, jangan sombong dong, kan aku bisa bantu promo film kamu kayak gitu. Nah kalau Jeffrey Nicole itu langsung yang orangnya tuh ya apa adanya gitu. Nah dia tuh nggak yang kayak jaim-jaim. Atau kamu lihat yang di follow Jeffrey 6.000 orang coba, berarti kan artinya dia tuh memang sangat down to earth, udah ganteng, down to earth. No wonder mantannya 20 kan, dan mungkin salah satunya aku. untuk sosok Kak sendiri cewek atau cowok Kak? Cowok. Jadi banyak kok artis tuh kadang tahu kayak seleb sosmed atau apa gitu, tapi karena ngerasa ibu artis kali ya, lu siapa, jadi kayak masih mandang sebelah mata. Padahal orang itu lebih banyak yang main medsos daripada TV sekarang. Itu sebenarnya sih, kadang underestimate. Kak, soal kemarin tuh sempet bareng-bareng nih sama Isa aja kan, banyak yang ngebully seperti apa nih? Iya, aku dihujat loh, bahkan aku diancam-ancam sama netizen. Kamu tuh ya katanya nanti masuk penjara lagi, kamu nanti dicepuin kayak Lucinta Luna. Tapi aku kan memang berteman lama ya, dan maksudnya kita tuh tidak bisa memutuskan suatu hubungan ketika orang tuh tidak jahat. Dan selama ini waktu di penjara dia kan besok aku. Gimana coba kalau posisi kalian ketika kalian lagi di bawahnya orang yang paling titik rendah, dan kemudian orang itu support, masa kita mau blok dia, kita mau benci gitu kan? Ya walaupun banyak yang menasihati aku hati-hati, tapi kita tidak pernah ada obrolan lain selain bisnis sih. Jadi aku lebih baik kayak gitu. Gak itu aja loh, banyak teman-teman sekitarku tuh marah gitu loh. Apalagi kemarin aku bawa dia ke tempat Bunda Maya, aku kena marah lagi. Aduh, aku sampai ngechat Bunda Maya, aduh gimana ini kataku. Tapi bundanya nggak terlalu ini sih, open. Ya udahlah kayak gitu, let them be kayak gitu. Tapi
dengan hal itu Kalina merasa dimanfaatkan nggak sih? Secara Kalina itu seleb yang terkenal di TikTok gitu, dengan hadirnya sekarang dekat lagi sama Isa Jega. Kalau dibilang dimanfaatin mungkin namanya berteman pasti kita ada simbiosis mutualisme ya, ada manfaat satu sama lain. Tapi ya kalaupun maaf misalnya dia panjat sosial juga nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Yang penting dia bisa bantu, karena dia juga pernah ngasih aku job sih. Kalau aku tuh gini ya, orang boleh memanfaatkan kita tapi kita dikasih rezeki kayak gitu, nah nggak apa-apa sih. Tapi dia juga kan walaupun kayak gitu ada viral-viralnya juga kan, dia juga kontroversi sih ya, walaupun ada panjat sosial dikit nggak apa-apa sih kalau aku. Tapi kalau dari hujatan itu sendiri, mungkin pelajaran apa sih mungkin yang diambil saat ini? Aku isiku medsos hujatan gara-gara sama dia itu kayak Kalina mau kerja, aku tuh ngefans sama kakak aku kecewa, kayak gitu-gitu sih. Ya gimana ya, kita kan nggak bisa kehilangan follower, tapi kita tidak bisa membenci orang ketika orang itu baik sama kita juga. Jadi ibaratnya pisau tuh tajam sana dan tajam sini, jadi bingung. Ya aku cuman jalan aja sih, kayak ya udahlah. Yang penting aku kalau berteman sama dia memang profesional aja. Nggak, makanya dia juga suka kayak menjauh dari aku, bukan menjauh sama temen dia. Kalau aku aja, misalnya kayak kemarin kan wartawan suka ngajakin dong wawancara, dia tuh males, nanti malesnya dikira panjat sosial sama aku kata dia. Kan namanya naik, namanya nanti dikira aku nebeng Lina Mukherjee kayak gitu sih. Dan dia juga sama, mungkin dia ada penilaian lain dan aku juga dihujat-hujat kayak gitu. Tapi ya aku bilang ke dia, selagi kamu baik ya aku nggak masalah sih berarti. Kalau bertemannya berapa lama sih Kak kalau sama Isa Sega sendiri, sejak 3 tahunan kayaknya. Sebenarnya tahu dia sama-sama kita udah tahu lama sih. Tapi aku tuh sebenarnya kalau sama orang-orang yang kontroversi itu termasuk diriku sendiri tuh, aku takut salah ngomong nanti kadang-kadang kan kalau sama Isa Sega gitu kan. Ngeri kalau dia marah. Tapi kan menyikapi terkait permasalahannya gimana sebagai teman juga melihat Aku tuh sebenarnya kasihan loh, se-Indonesia hujat dia. Maksudnya tuh isi-isinya tuh yang negatif semua, nggak gini. Jadi setiap manusia itu pasti punya sisi baik juga, nggak mungkin sisi yang nggak baik terus dia. Jadi menurut aku dia ada sisi baiknya, tapi orang tuh tidak melihat sekuprit pun kebaikan dia sih. Udah terlanjur benci gitu loh. Jadi aku sedih aja sebagai teman, dan untungnya untuk mentalitinya nggak terganggu sih. Tapi dia curhat ke kakak apa? Pas yang kasus kemarin. Dia kalau orangnya kuat sih dihujat, jadi dia be aja. Kalau dia mentalnya tuh luar biasa, dia tuh nggak ada sedihnya kalau sama netizen sih. Mungkin sama seteru-seterunya aja dia ada, kalau sama seterunya sedih. Kak, mungkin ini juga untuk laporannya si Isa Jega juga tentang penistaan agama ini ya. Tapi kayaknya nggak jalan kayaknya. Kalau nggak salah tuh udah naik. Ini katanya Udah naik. pemeriksaan saksi. Udah dalam tahap pemeriksaan saksi. Apakah untuk Kalina sendiri juga kan kebetulan berbarengan juga. Mengalami. Soalnya gini ya, kadang permasalahan itu kalau kecil jadi besar atau besar jadi kecil. Nah kalau yang namanya attention public yang udah rame kayak gini, kita nggak bisa bilang tapi secara hukum dia bener. Tapi kita nggak tahu lagi kalau dinilainya dari agama juga. Nah aku takut kalau sampai kejadian kayak aku, bahaya banget sih. Karena harta itu langsung jadi nol. Tapi kalau aku tanya dia katanya beres kayak gitu sih. Jadi aku nggak tahu kalau tiba-tiba ternyata naik ya. Kalian berarti nemenin dong kasusnya. Wah berarti ngikutin aku, nggak tahu Beb, dia nggak terbuka berarti sama aku. Kalau aku tanya gimana nih, aku takut ada apa-apa, enggak kok, nggak apa-apa Neng, katanya manggil aku kayak gitu. Cuman kalau yang di Surabaya, nah baru mungkin kayaknya ada tahap-tahap selanjutnya gitu. Oh ternyata jalan, aku nggak tahu ya. Pak, bentar lagi kan 2025 nih, udah ada rencana tahun baru mau kemana nggak sih, liburan atau ada resolusinya nggak sih? Resolusinya nih cari pacar dong, aku nih capek jomblo. Cuman bingung dapat yang bujang nggak ada uangnya, yang punya uang suami orang kan nggak lucu nanti kalau ketahuan pelakor lagi pula, aduh dijambak rambutnya ternyata ada kutunya. Jadi ya resolusinya sih aku tuh sebenarnya pengen punya karyawan yang banyak ya, kayak mungkin buka konveksi, salon dan apa-apa ya, apa aja yang aku hobi gitu. Cuman kan kita tuh kalau berbisnis tuh harus kita pelajari dulu pasarnya gimana. Orang bisa gampang bisnis tapi tidak mudah untuk mencari pasar. Jadi pasar yang paling disenangi orang dan yang unik gak bisa ditiru, itu sih yang aku mau menggali potensi kayak gitu. Bisnisnya lebih ke kemana nih? Aku banyak loh bisnis, sudah aku coba, makanan udah, baju juga pernah punya toko, semuanya aku udah sih. Jadi karena aku tahu ya naik turunnya bisnis, ya yang paling ramai ya jadi artis itulah di dunia entertainment. Cuman kan kita harus sensasi, viral. Aku kan baru sampai di penjara, aku harus bertobat dulu lah. Ada rencana liburan mungkin akhir tahun? Ada. Aku lagi mau dapat endorsement. Nanti kalau endorsementku banyak boleh lah rekan media ikut ya. Aku mau ke Labuan Bajo. Ikut. Mau ikut ya? Mau ikut. Ini ya berarti Kapan tuh, meliput Lina Mukherjee ya? tahun baruan Kapan berarti kan di sana. Belum tahu sih, masih ini deal-dealan tanggal lah. Ada Labuan Bajo, ada Lombok, ada Bali juga sih. Kebenaran ada pekerjaan dan mungkin sama Dinar Kendi juga kita dapat kapal pesiar sih. Jadi kayak mungkin barengan sama dia. Dia kan sering nge-DJ keluar atau apa, aku juga diajak.
Berarti tahun baru tetap ngambil job nih kayak nanti ya. Harus dong. Aku tuh ya keluar dari penjara, coba kalian pikir, ada nggak aku merasa kayak kesusahan uang? Aku setidaknya aku bangkit loh. Belum tentu orang yang merasakan yang kayak aku tuh belum tentu bisa. Tapi aku kan kalian lihat nggak ada kayak sedihnya, nggak ada apa, tetap aja dompetnya masih penuh kan. Karena kerja keras kayak hari ini tadi aku di endorse salon. Aku tuh kalau ketemu orang di mall pinter ya, aku ngefans kamu ya, aku langsung nanya punya bisnis nggak? Punya, endorse dong langsung kayak gitu. Kalau aku menawarkan diri itu kan positif daripada aku jual, ayo masuk penjara lagi. Jadi sekarang dikit-dikit masuk penjara, jadi aku lebih hati-hati lagi gitu loh. Kalian biasanya ada ini nggak sih apa harga khusus gitu saat tahun Iya, baru? spesial. Alasannya jadi lebih lebih tinggi mahal kah? gitu. Apa gimana? Maksudnya aku bukan tipe orang kayak gitu ya. Aku tuh sebenarnya kalau dengan nama besar kok harusnya tinggi dong tarifnya. Sok cantik banget. tapi kita harus melihatnya gini, orang yang lagi usaha nih kasihan uangnya. Ya kalau yang datang setelah aku datang rame. Kalau enggak, kita harus memikirkan UMKM itu masyarakat yang menengah bawah itu kita pikirkan nggak semata-mata hidup tuh uang terus. Boleh dia kasih ya uang capek aja sih. Aku nggak tipe orang matre sih. Karena aku selalu hidup itu bermanfaat. Kalau uang terus kita pikirin, kayaknya kita nggak punya hati nurani deh. Dan aku bukan kayak gitu, kan kalian kenal watak karakter aku kayak gimana.